Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia dan pemirsa sekalian berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita sampai genap 1 bulan. Pemirsa yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia, bulan puasa adalah bulan identik dengan bulan Al-Quran. Di mana-mana dikumandangkan orang bertadarus, membaca dari khatam 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali khatam. Tidak seperti bulan-bulan biasa. Mungkin kalau bulan-bulan biasa itu hanya khatam 1 kali aja dalam 1 tahun. Namun di bulan puasa ini kita dengar di rumah, di musola ataupun di masjid-masjid, dari subuh ketemu subuh lagi, mereka juga sedang melaksanakan tadarus. Apa sih itu tadarus, anak-anak? Itu membaca Al-Quran, ada yang membaca, ada yang menyimak. Nah, untuk itu Al-Quran memang banyak sekali manfaatnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan Al-Quran itu adalah sebagai obat, syifaa'ul linnas lil muttaqin, obat bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan ditekankan lagi, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran ibaratnya kuburan. Wih, ngeri pokoknya. Walaupun rumahnya tingkat 5 atau bahkan tingkat 10, kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran ibaratnya adalah sebagai kuburan. Nah, membaca Al-Quran dalam 1 huruf itu ada 10 kebaikan, dan dalam 10 kebaikan akan dilipat gandakan. Bahkan kalau kita hitung, waduh, luar biasa ya, dalam Al-Quran itu hurufnya berapa ribu. Kamu belum pernah menghitungnya. Tapi kalau dihitung dari juznya, juz 1 sampai juz 30, kita kalikan saja pahalanya. Dan pahala ini nanti akan menjadikan syafaat nanti di hari kiamat, di yaumil kiamah. Dan Al-Quran adalah sebagai penolong kita nanti di hari kiamat. Anak-anakku, membaca Al-Quran banyak manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai obat yang sudah disampaikan Pak Muhammad tadi. Kemudian yang kedua itu bisa memperoleh pahala yang dilipat gandakan. Yang ketiga yaitu menjadikan penawar penyakit dari segala penyakit. Untuk itu apalagi sakit hati. Siapa yang sakit hati di sini? Sakitnya tuh di sini bukan seperti itu. Itu kan namanya kan lagu, ya. Kalau sebagai penawar penyakit, ya kita baca Al-Quran, kemudian kita resapi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Bahkan orang yang mau membaca Al-Quran itu nanti wajahnya akan bersinar celing gitu. Yang wajahnya burek-burek, hitam-hitam, wah itu berarti gak pernah membaca tadarus Al-Quran. Loh Pak, saya ini tidak bisa membaca Al-Quran. Ya bisa kan membaca surat-surat pendek, baca Qul huwailek. Wah itu juga termasuk baca Al-Quran ya. Qul huwailek gitu, diulang. Bahkan Sayyidina Ali itu kan sebagai babul ilmi ya, pernah mengatakan siapa yang membaca Al-Quran 3 kali itu sama dengan menghafalkan 1 kali khatam Al-Quran. Wah luar biasa. Wah kalau gitu Pak Muhammad, saya nggak usah baca Al-Quran dah, saya membaca Qul huwailek aja. Ya bukan seperti itu maksudnya. Kita baca dari awal sampai akhir, kemudian diulang lagi, diulang. Kemudian yang lainnya adalah manfaatnya adalah bisa menenangkan hati, menenteramkan. Kalau kita sedang galau, ambil aja wudu. Apa itu baru kemudian kita ambil Al-Quran. Lalu saya belum Al-Quran Pak, boleh ambil buku kitab bumi, boleh membaca juz amma. Kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 juz ammanya kan sudah khatam semua. Itu aja enggak apa-apa. Itu kan termasuk ayat-ayat dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan itu bukan surat Al-Baqarah, apa anak-anak? Yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini perintahnya adalah membaca. Karena apa? Pada waktu itu Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, karena Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau bisa membaca dan bisa menulis, maka Nabi Muhammad itu dikatakan bahwa Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Untuk menghindari itu, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan bisa menulis, tapi cerdas, fatonah, ya itu. Maka
orang-orang yang membencinya, umat-umat yang membencinya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang penipu, penyihir. Nah, seperti itu. Bahkan ada waktu itu orang yang ingin menandingi Al-Quran. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Itu dia membuat bandingan ayat-ayat dalam Al-Quran, hai kodok dari dua kodok, seperti itu. Ya, itu kan untuk menandingi surat Al-Fil itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, jauh sekali. Ya, wong ini hak kalamnya Allah sama omongannya manusia. Untuk itu anak-anak, di yang singkat ini Bang menyampaikan, mari di bulan puasa kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Semoga nanti Al-Quran ini juga bisa memberikan syafaat di yaumil kiamat. Terima kasih. Sekelumit itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.